Halo saudara-saudara sekalian, sebentar lagi tanggal 4 April. Ada apa di tanggal 4 April? Kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Dan dalam perayaan Paskah itu kita juga diajak untuk merayakan perjamuan kudus, yang tentunya diharapkan bisa mendatangkan sukacita dan kegembiraan bagi kita semua. Oleh karena itu marilah kita mengikutinya dengan antusias, dengan gembira, dan seperti pelaksanaan pada Januari yang lalu, kita juga akan membagikan roti dan anggur bersama-sama dari gereja. Marilah kita menerima roti dan anggur tersebut dengan membayangkan perayaan yang begitu meriah yang kita lakukan bersama-sama sebagai tubuh Tuhan. Supaya ketika kita makan roti dan minum anggur, jiwa kita, spiritual kita dikuatkan dan semakin mengalami pemenuhan dari Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara, daftarkan diri saudara-saudara juga ke koordinator wilayah masing-masing supaya pembagian roti dan anggur dapat berjalan secara lancar. Dengan demikian, sukacita kita akan semakin baik. Karena itu selamat mempersiapkan diri saudara-saudara, biarlah perjamuan kudus nanti mendatangkan sukacita dalam hidup kita masing-masing.
Selamat malam, jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah Sabtu Sunyi bersama keluarga di rumah. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Yosias Nugroho Wijaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus Kristus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap
dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jika hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya lagi, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap.
mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungiku sampai murka-Mu surut dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengikat aku pula. Kalau manusia mati, apakah ia hidup lagi? Maka aku menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur dulu, umatlah semua. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau pilih, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, wajah hidupku, baik di bumi maupun di surga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau pilih, jangan jalan terus. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, karuniakanlah kepada kami anugerah, pengampunan, kasih setia, dan kesabaran-Mu, supaya kami boleh menjalani kehidupan dalam kedamaian. Biarlah dengannya kami boleh menebar kebaikan yang Kau nyatakan melalui Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkannya. Melalui firman Tuhan, kiranya kami boleh bersungguh-sungguh memberlakukan kebenaran, dan kiranya kami semua juga dituntun untuk belajar melakukannya sedikit demi sedikit sampai kami mencapai kesempurnaan. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan, biarlah Roh Tuhan menuntun kami memahami firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, merenungkan event Sabtu Sunyi pada hari ini, marilah kita membaca Alkitab. Yang perikopnya diambil dari Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Matius pasal 27
ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Pakar teknologi bilang, tahun 2000 sistem kelistrikan bakal kacau. Saudara-saudara mungkin masih ingat momen-momen di waktu itu. Tahun 1900-an segala sesuatu masih berjalan normal sampai di penghujungnya tahun 1999 menjelang memasuki abad 21. Orang-orang mulai bertanya-tanya, benarkah apa yang dikatakan oleh para pakar tersebut? Akankah segala sesuatu yang kita miliki, baik account di bank, nomor-nomor telepon elektronik, HP, dan segala macam lain yang berkaitan dengan listrik akan berantakan? Siapa yang tahu? Kata dokter kandungan, istri saya hamil. Ini anak pertama, jadi deg-degan rasanya. Benar enggak ya? Kalau orang bilang bulan Mei COVID bakal selesai, apakah terdengar seperti janji buat kita? Maybe. Saudara-saudara, ketiga hal yang saya katakan tadi, atau bahkan cerita-cerita yang lain, bisa saja menjadi sebuah bayangan akan masa depan yang kita masuki. Dan yang namanya masa depan tidak pernah ada yang pasti. Betul nggak, saudara-saudara? Ketika kita mengatakan tidak ada yang pasti, maka apakah kita akan berhenti dari kehidupan kita? Kita akan merasa lesu dan lunglai, tidak berdaya, dan kemudian tidak mau menjalani kehidupan kita lagi. Ataukah sebaliknya, di tengah-tengah ketidakpastian kita berusaha untuk mencoba meraih sesuatu yang bisa menjadikannya pasti, menghasilkan sesuatu dengan cara yang kita upayakan secara baik, dengan tuntunan dan pertolongan yang kita kenal,
dengan pengetahuan yang kita pelajari, dan dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dijalani, baik oleh pendahulu-pendahulu kita, ataupun oleh kita sendiri, yang kemudian menganalisisnya, menjadikannya bagian dari kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Apakah jawab saudara-saudara? Kalau saudara mengatakan lebih baik kita diam di tengah-tengah ketidakpastian ini dan tidak melakukan apa-apa, lebih baik saudara menyusul. Menyusul siapa? Menyusul Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab. Masuk ke lubang kubur, mati dan dikuburkan. Sebab buat apa kita hidup kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, kalau kita tidak punya keinginan melakukan sesuatu? Hidup kita justru merupakan sebuah bagian dari pemenuhan janji. Kalau tadi saya bilang awal 2000 dikatakan bakal ada terjadi kerusakan, kekacauan. Itu janji saudara-saudara. Tetapi apakah kita berhenti sampai di situ? Tidak. Kita berusaha memperbaiki sistem yang ada supaya kekacauan itu jangan sampai timbul. Sebab itu bukanlah harapan kita. Kalau kita menantikan seorang anak pertama dalam kandungan istri kita, maka itu juga merupakan sebuah janji. Kita tidak tahu apakah anak itu akan dilahirkan secara baik atau tidak, secara normal atau tidak, seluruh fungsi tubuhnya berjalan dengan harapan kita atau tidak. Tetapi ketika kita mendengar kalimat seperti itu, kita punya harapan bisa memperoleh seorang anak yang baik, seorang anak yang nantinya mewujudkan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau orang bilang COVID akan berlalu dalam waktu yang cepat, sebulan dari sekarang dia tidak akan ada lagi di bumi Nusantara ini ataupun di seluruh jagat raya. Dia pergi untuk selamanya. Tidak akan lagi membuat kita takut. Itu menjadi keinginan kita. Tetapi apakah kita berdiam saja? Itu janji saudara-saudara. Kalau kita mau dia pergi dari hadapan kita, wujudkanlah melalui upaya-upaya yang mendukungnya. Saudara-saudara, janji ditunggu. Dan ketika kita percaya dia bisa menjadi kenyataan, kita membutuhkan bukti yang nyata. Sama seperti apa yang kita baca di dalam Alkitab hari ini. Ketika Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa satu saat saya akan bangkit. Lebih jelas dan precise Yesus mengatakan 3 hari setelah aku mati aku akan bangkit. Saudara-saudara percaya atau tidak? Tanpa harus menunggu saya akan mengatakan saudara-saudara pasti mengangguk dan menjawab ya dengan segenap hati. Sama seperti orang-orang yang mau disidi dan mengaku percaya. Saudara-saudara, janji Yesus yang mati lalu hidup lagi itu dicatat dalam sejarah, dicatat dalam ingatan para murid yang mengikut Yesus. Dan mereka punya harapan. Mereka membayangkan bahwa Yesus yang menjadi gurunya ini tidak akan berakhir secara tragis di situ, di lubang kubur yang mengenaskan. Tetapi dia akan hidup lagi sesuai dengan janjinya, sesuai dengan kata-katanya. Kapan itu? 3 hari lagi. Benarkah itu? Kita tunggu buktinya. Oleh karena itu mereka menantikannya. Saudara-saudara, orang-orang yang ada di pihak seberang Yesus, Pilatus, orang-orang Farisi, mereka yang tidak suka pada Yesus juga mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Mereka khawatir perkataan Yesus itu menjadi kenyataan dan kemudian membuat semua orang percaya siapa Yesus. Yang membuat mereka kehilangan harga diri. Yang membuat mereka kekurangan pengikut lagi sedikit demi sedikit. Mereka tidak mau itu terjadi. Dan oleh karena itu mereka meminta kepada Pilatus supaya kubur Yesus dijaga. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Karena kalau memang Yesus tidak bangkit, maka murid-muridnya itu yang akan membuat skenario seakan-akan Yesus bangkit.
supaya orang betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah sekarang saudara-saudara, kalau kepada kita ditanya apakah kita yakin betul bahwa Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan ini janjinya pasti atau tidak? Kita sudah mendengar kesaksiannya. Kita sudah melihat apa yang terjadi dalam sejarah. Dan karena itu kita akan mengatakan pasti Yesus bangkit itu sebuah kepastian. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat spesial di mata para murid sehingga mereka menantikannya. Dalam bahasa tema kita hari ini, ia disebut pengharapan. Yang besok belum terjadi tetapi masih mungkin terjadi, itu namanya pengharapan. Oleh karena itu saudara-saudara, kematian Yesus yang saat ini kita peringati melalui ibadah Sabtu Sunyi, mau mengajak kita juga melihat bagian dari pengharapan itu. Bagian dari pengharapan itu tentunya juga mengandung kematian Yesus. Kematian Yesus bukanlah kematian biasa. Sebab orang menunggu bangkitnya. Kalau orang biasa meninggal, mana ada orang yang menunggu kebangkitannya. Dan juga kematiannya berdampak baik bagi dunia dan khususnya manusia. Sebab itu artinya kematian dosa yang dikandung manusia dan ada penantian. Suatu masa kita akan dipulihkan. Suatu waktu kita juga akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Kristus. Sehingga menimbulkan pengharapan di masa yang akan datang. Selalu ada yang layak ditunggu untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu kita hadir di sini bukan sekedar merayakan sebuah ritual. Bukan sekedar melanjutkan Jumat Agung yang kemarin sudah kita rayakan juga dengan ibadah. Tetapi supaya kita lebih memaknai apa yang namanya kematian. Saudara-saudara yakin bahwa di dalam kehidupan ini ada kematian? Yakin pasti. Saudara-saudara mau terlibat di dalamnya? Mau pasti. Mau tidak mau, saudara-saudara, kita akan sampai pada kematian. Nah, ketika kita bicara tentang kematian Yesus, mau tidak mau kita juga harus bicara tentang kematian kita. Yesus yang digambarkan sebagai anak Allah yang memiliki sifat dan hakikat sebagai manusia 100% seperti kita, mati. Kita juga akan mati. Sampai saat itu tiba, kita diajak merenung. Bila kita mati, akankah kita dibangkitkan? Sekali lagi saudara-saudara, pertanyaannya saya ulang. Bila kita mati, akankah kita dibangkitkan? Itu yang buat saya menjadi inti dari perenungan ibadah hari ini. Dan ini yang jadi pengharapan. Sebab kalau jawabnya sudah pasti, masihkah kita perlu berharap? Jadi saudara-saudara, apakah kebangkitan kita menjadi sebuah kepastian? Nanti dulu. Yesus bangkit pasti, itu sudah dicatat dalam sejarah. Sekarang kalau kita merenungkan Sabtu Sunyi, apa yang kita renungkan? Kematian kita. Walau sekarang kita belum mati. Bayangkan kalau kita mati, apakah kita akan bangkit? Kita belum tahu kan? Tetapi punya harapankah kita bahwa kita akan dibangkitkan? Mestinya kita akan jawab punya. Dan dalam rangka menjawab pertanyaan itulah, mari kita merenung. Perenung ini saya pandu dengan pertanyaan. Apakah hidup kita selaras dengan hidup Kristus? Apakah kita tergerak melakukan hal-hal positif, membangun dan mengembangkan kehidupan, sehingga tuntunan dan pimpinan Roh Kudus kita ikuti,
dan membuat kita menjauh dari dosa serta mendekat kepada Tuhan. Nada-nadanya kayak formulir persiapan perjamuan kudus. Tapi saudara-saudara, betul sungguhkah dalam merenung kita membayangkan bahwa kalau kita mati, kehidupan yang kita jalani sekarang ini sudah cukup untuk mengantar kita ke gerbang yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Sebab Yesus mati untuk memberitahukan kepada kita juga bahwa kalau kita mati, kita ngikutin jalannya Yesus, maka kita akan dibangkitkan. Tapi sekarang perhatikanlah hidup kita. Apakah ketika kita berhadapan dengan sesama manusia yang membuat kita jengkel dan sebal, emosi kita meluap sehingga kita marah sama mereka, kita mengeluarkan segala sumpah serapah dan caci maki karena tidak puas akan apa yang kita dengar dan rasakan. Ketika kita menjumpai kenyataan di luar, ketika kita tidak suka dengan apa yang kita lihat dan dengar, ketika berbagai macam harapan tidak terkabul, apakah kita masih mau bersyukur? Saudara-saudara, ini namanya perenungan, jadi nggak perlu lama-lama. Oleh karena itu, biarlah kita berdiam. Sama seperti kalau kita ada di dalam suasana perkabungan. Kalau ada orang meninggal, kita nggak bikin pesta, kita nggak ribut-ribut, kita nggak teriak-teriak, kita cuma mikir dan meratap. Dan mungkin kita juga meratap kalau kita berpikir bahwa kita tidak punya tekad dan keinginan untuk mewujudkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ratapan kita terjadi karena nantinya apa yang kita harapkan tidak terwujud. Mari kita memasuki saat ini. Kita menaikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan. Tuhan sumber kehidupan, melalui mati-Mu kami diajak untuk melihat apa bayangan hidup kami ke depan. Ketika kami meratapi kematian Kristus dan membayangkan apa yang akan terjadi setelahnya, ajaklah kami untuk memiliki inisiatif, tekad yang baik, yang membara dan positif, sebagaimana yang dikobarkan oleh Roh, agar kami ikut berperan serta mewujudkan pengembangan kehidupan. Bersama dengan masyarakat Indonesia, pemerintah bangsa ini, dengan segala persoalan yang dihadapi, mulai dari pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, bahkan sampai perlawanan terhadap virus COVID. Kiranya kami semua juga boleh digerakkan agar sejalan dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia, kami boleh dipakai Tuhan mewujudkan damai sejahtera yang dibawa oleh Kristus. Biarlah hidup kami juga boleh mencerminkan kerinduan untuk menghadirkan kebaikan bagi semua orang,
Bukan saja orang-orang yang ada dalam satu lingkungan dengan kami, mereka yang satu agama dengan kami, ataupun satu suku dengan kami. Bukan hanya mewujudkan kebaikan bagi keluarga-keluarga atau orang-orang terdekat kami semata, tetapi juga kepada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan Kristus, sehingga melalui kehadiran kami, kasih Kristus nyata bagi mereka. Karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai pergumulan bangsa ini, di tengah-tengah kesulitan dan halangan yang dihadapi oleh pemerintah dan setiap orang yang melayani bangsa ini, biarlah kami berdoa supaya kami bersatu di dalam keperbedaan dan kami juga boleh mewujudkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya kedamaian Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan kami melakukan apa yang dipandang perlu dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, supaya nyatalah permohonan yang kami ucapkan dalam doa berikut ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam pengharapan, biarlah kita boleh dikuatkan oleh pengalaman saudara-saudara kami. Karena itu dengarkanlah sebuah kisah, sebuah doa yang mewujudkan pengharapan. Pengharapan yang tentunya didatangkan oleh Tuhan bagi kehidupan yang kita jalani, supaya kita bisa menjadi lebih baik dan tetap setia mengikut Kristus. Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Perkenalkan, kami keluarga Juni Hadi Mulyono dari wilayah Dagubuaran. Di sebelah kiri saya didampingi istri Kety Febriana Santoso dan kedua anak kami yang besar Kiona Natania Mulia dan yang kecil Kiara Immanuela Mulia. Pada kesempatan ini kami akan memberikan kesaksian pada saat pandemi. Bapak Ibu yang terkasih,
Kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami boleh menjalani kembali hari-hari kami bersama keluarga kami tanpa kurang suatu apapun. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti yang terjadi pada kami bulan Januari lalu, di mana kami terkonfirmasi terpapar virus corona COVID-19, kami harus karantina mandiri selama kurang lebih 26 hari. Dan kami harus berpisah dengan anak-anak kami yang masih kecil, yang masih berusia 4,5 tahun dan 13 bulan. Sungguh berat kami rasakan, di mana anak kami kecil masih membutuhkan pesan. Di awal menjalani karantina mandiri ini, saya pribadi sebagai seorang suami dan bapak dari kedua anak kami, saya merasa apakah ini jalan kehidupan saya yang harus kami lalui? Tetapi saya berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam keadaan apapun apabila kita tetap bersandar dan berpengharapan padanya. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagi kami, di mana pada saat itu ada beberapa orang yang seolah mengucilkan kami. Tapi hal itu justru mengajarkan kami untuk tetap bersabar, berpengharapan kepada. Setelah menjalani karantina kurang lebih 26 hari dan melakukan tes swab 3 kali, kami dinyatakan negatif dari virus COVID-19. Kami yakin ini semua adalah kehendak dan anugerah Tuhan yang tercurah bagi kami. Untuk itu kami ajak Bapak Ibu untuk senantiasa punya pengharapan kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Terlebih kami keluarga Joni Harimulyono Tuhan, kami sebagai suami istri, sebagai penyintas COVID-19 yang dengan kehendak-Mu telah Engkau pulihkan dari virus COVID-19. Tetapi ya Tuhan, tidak sedikit dari anak-anak dan saudara-saudara kami yang harus menyerah dan kembali ke rumah. Tuhan, berkatilah dan lindungilah para keluarga yang telah ditinggalkannya. Tuhan, kiranya Engkau berkati para dokter, tenaga medis, serta obat-obatan yang dipakai sebagai usaha penyembuhan penderita COVID-19 ini. Dan Tuhan, berikanlah kebijaksanaan bagi orang-orang yang masih menganggap enteng mengenai COVID-19 ini. Ya Tuhan, sembuhkanlah dunia ini, karena hanya kepadamu lah kami bersandar dan berpengharapan. Amin. Ya Tuhan, kami tidak akan kehilangan sesuatu yang paling berharga, yakni kehilangan Tuhan, sumber pengharapan kami. Tuhan yang senantiasa ada serta mengingatkan kami bersyukur atas limpahan berkat
rahmat, anugerah, dan karunia yang telah Engkau berikan. Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami berbagi dan menjadi saluran berkat. Tuhan yang mengingatkan kami menghargai apa yang telah kami capai dengan susah payah, dengan segenap usaha yang Kau berkati. Tuhan yang senantiasa ada serta mengingatkan kami menjaga orang-orang yang dicintai, yang berada di sekitar kami. Ya Tuhan, sumber segala karunia, jagalah hati kami dari kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Buatlah kami selalu mengingat-Mu, berpengharapan dan bersyukur karena kasih-Mu. Amin. Baiklah, kita juga diteguhkan oleh kisah yang akan kita dengarkan berikut ini, supaya kita semakin percaya bahwa kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Malam Bapak Ibu terkasih, saya Yati, anak saya yang pertama Tiffany, anak kedua Cynthia yang saat ini sedang belajar kelompok, yang ketiga Sere. Kami dari keluarga almarhum Sintong Martau dari wilayah Latimas. Dalam ibadah Sabtu Sunyi hari ini, kami ingin memberikan kesaksian penyataan Tuhan di dalam hidup keluarga kami. Almarhum suami sudah meninggal beberapa bulan yang lalu dan dinyatakan karena COVID-19 dan dimakamkan secara protokol COVID. Kami sangat bersedih dan kehilangan, tapi kami percaya inilah waktu Tuhan yang terbaik buat almarhum suami kembali ke rumah Bapa di surga. Terkadang kami timbul rasa takut, khawatir di dalam kami menjalani hidup ke depan. Di masa sulit hidup kita, terlebih di tengah pandemi COVID-19, tetap berdoa dan berharap terus kepada Yesus. Kasih dan kenyataan Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami, dan tentunya kami yakini demikian juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini beribadah bersama keluarga di rumah. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur ya Bapa. Engkau telah memberikan kekuatan dan penghiburan dalam keluarga kami Tuhan, di mana suami kami, Bapak kami yang terkasih, sudah Engkau panggil ya Bapa. Kami percaya Tuhan, itu semua karena rencana-Mu Tuhan yang indah Tuhan, pada suami dan kepada kami yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan kami terus berpengharapan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Dalam kami menjalani hidup kami ke depan Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami yang sama dengan kami Tuhan. Engkau juga yang menghiburkan dan Engkau juga yang menyertai mereka ya Bapa. Juga saudara kami yang sakit, yang terpapar COVID-19, Engkau juga yang jamah dan Engkau juga yang sembuhkan mereka ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami percaya dan terus berpengharapan hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, tetaplah berharap akan janji Allah. Ia terus berkarya walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Dengan berkomitmen, kami akan menjalani tugas panggilan. Esok kita kembali menyatu dengan penuh sukacita, merayakan kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus dalam ibadah Paskah. Kami berkomitmen untuk menyatu dalam sukacita ibadah Paskah. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin.